Suara Sidoarjo. Sahabat Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga UNER kembali menggelar Airlangga Forum, program podcast interaktif mingguan yang menghadirkan narasumber bereputasi nasional dan internasional dengan topik terkini yang relevan untuk diperbincangkan. Pada edisi Jumat 20 November 2020, tema yang diangkat Undang-Undang Cipta Kerja, Resep untuk Investasi, dengan narasumber Profesor Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER, Dr. Rudi Purwono, Ekonom, yang juga Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana UNER, Dr. Radian Salman, Ketua Pusat Studi Konstitusi dan Ketata Pemerintahan, Tri Andi Suprihartono, Wakil Ketua Bidang Investasi, Pengembangan Usaha dan IT, DPP Apindo Jawa Timur, di mana acara Airlangga Forum dipandu oleh Dr. Prawitra Talib. Profesor Badri Munir Sukoco saat ditemui sebelum acara dimulai menyampaikan bahwa topik Undang-Undang Cipta Kerja, Resep untuk Investasi yang diangkat dalam Airlangga Forum kali ini karena sejalan dengan program transformasi ekonomi yang diusung oleh pemerintahan sekarang, yakni bagaimana mengubah ketergantungan pada sumber daya alam yang bernilai tambah rendah, berganti pada produk dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Mungkin perlu kita pahami dari awal bahwa ketika Pak Jokowi dilantik sebagai presiden, beliau menyampaikan bahwa beliau dengan tim kabinetnya, Kabinet Indonesia Maju, berharap bisa membawa Indonesia keluar dari middle income trap. Nah, program yang beliau tawarkan dari middle income trap ini terdapat 5 program. Program yang terakhir adalah transformasi ekonomi, bagaimana mengubah ketergantungan dari sumber daya alam yang bernilai tambah rendah menjadi produk dan jasa modern yang bernilai tambah tinggi, sehingga Indonesia akan bisa mampu keluar dari middle income trap ini dan masuk jajaran sebagai negara maju. Nah, untuk melakukan transformasi ini tentunya Indonesia tidak bisa mengandalkan sumber daya maupun investor-investor yang sudah ada di Indonesia saat ini. Tentunya perlu bantuan dari investor-investor asing yang selama ini sudah bergelut dengan teknologi tinggi. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa menurut survei dari TGF Group, TMF Group tanggal 20 Oktober kemarin, bahwa Indonesia adalah nomor 1 negara yang paling ribet peraturannya dibandingkan negara Brazil, Argentina, Bolivia, dan lain-lain. Keruwetan ini, kompleksitas perundang-undangan yang ada di Indonesia yang membuat para investor agak ketakutan untuk melakukan investasi di Indonesia. Nah, tentunya ketakutan ini perlu disikapi oleh pemerintah, karena sudah berlangsung sejak puluhan tahun, bahkan ketika setelah reformasi dan ada undang-undang otonomi daerah, hal ini semakin menjadi-jadi. Keruwetan perundang-undangan baik di level pusat, di level provinsi maupun di level daerah. Nah, dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 yang baru digedok oleh Presiden dan DPR sudah menyetujuinya, tentunya simplifikasi dari peraturan-peraturan yang tumpang tindih tadi itu diharapkan bisa menjadi lebih simpel dan membuat para investor tertarik untuk hadir dan berinvestasi di Indonesia, khususnya yang bernilai tambah tinggi. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ini nantinya akan bisa attract para investor yang berteknologi tinggi untuk melakukan investasi di Indonesia dan membuat Indonesia bertransformasi ekonominya menjadi lebih baik dan keluar dari middle income trap. Itu yang sebenarnya yang patut dicermati dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ini. Dari catatan yang kami lakukan, memang undang-undang ini secara umum masih akan diturunkan dengan peraturan-peraturan yang lebih teknis, baik yang di tingkat pusat maupun yang di tingkat daerah. Tapi kalau misalnya penurunan Undang-Undang Nomor 11 ini ke tingkat juknis, petunjuk teknis, tidak bisa mengawal bahwa tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 11 ini adalah mengawal transformasi ekonomi Indonesia dari produk yang bernilai tambah rendah menjadi produk yang bernilai tambah tinggi, maka
Undang-Undang Nomor 11 ini sebenarnya tidak begitu bermanfaat bagi keberadaan tujuan dari Kabinet Indonesia Maju, yaitu mengantarkan Indonesia keluar dari middle income trap. Sebagaimana yang kita tahu bahwa awal November ini pemerintah sudah mengumumkan bahwa Indonesia sudah masuk pada resesi, karena secara berturutan dalam 2 kuartal Indonesia pertumbuhan ekonominya minus. Tentunya pemerintah harus mencari alternatif lain. Kalau kita ketahui bahwa rumusan pertumbuhan ekonomi terdiri dari konsumsi rumah tangga, government expenditure, investment, dan ekspor dikurangi impor. Konsumsi rumah tangga sejak adanya COVID-19 ini turun sangat signifikan. Dan ini tentunya yang sebenarnya membuat perekonomian Indonesia tumbuh minus, karena memang pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mencapai 60% dari perekonomian Indonesia itu memang shrinking, turun. Bagaimana government expenditure? Government expenditure sangat gede, tapi juga punya keterbatasan. Kalau tidak, nanti akan membuat hutang Indonesia akan semakin meningkat, karena pemerintah juga sedang minus. Bagaimana ekspor dan impor? Semua negara sedang lockdown dan membatasi aktivitas ekspor maupun impor. Nah, satu-satunya unsur atau komponen dari pertumbuhan ekonomi yang bisa diharapkan adalah investasi. Siapa yang bisa di-attract? Tentunya investasi dari luar negeri. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa semangat dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah bagaimana attract investor dari luar negeri agar bisa membangkitkan perekonomian yang ada di Indonesia. Kembali lagi pertanyaannya adalah, investor atau investasi macam apa yang bisa ditarik ke Indonesia oleh pemerintah? Apakah para investor tersebut, apakah investasi yang akan ditaruh di Indonesia itu akan bisa membuat ekonomi Indonesia bertransformasi dari produk yang berdaya saing rendah menjadi berdaya saing tinggi? Itulah kunci utama yang harus kita kawal bersama. Terlepas dari carut marut persetujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, saya rasa ada agenda besar dan jauh lebih penting adalah bentuk dan jenis investasi apa yang akan dilakukan oleh para investor luar negeri ke Indonesia. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Jangan lupa, meskipun Indonesia saat ini perekonomiannya minus, tapi sampai saat ini Indonesia adalah ekonomi terbesar nomor 7 menurut World Economic Forum. Jadi siapapun yang berinvestasi di Indonesia pasti akan mengincar besarnya middle income class yang ada di Indonesia. Jangan sampai investor yang ada dan masuk ke Indonesia adalah investor-investor yang memang sudah membuat barang jadi dan dijual di Indonesia, dan kita hanya menjadi bangsa pedagang saja. Tidak membuat mentransformasi barang yang bernilai tambah rendah menjadi bernilai tambah tinggi. Nah, topik-topik yang seperti ini selalu kami sajikan setiap 2 minggu sekali di Airlangga Forum yang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana bekerja sama dengan lembaga penyiaran publik lokal yang diikuti oleh seluruh radio di Jawa Timur, pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur yang diketuai atau dikoordinasi oleh Suara Sidoarjo. Ikutilah Airlangga Forum pada 2 minggu lagi yang akan membahas tentang transformasi ekonomi yang dilakukan oleh Malaysia di bawah kepemimpinan Dr. Tun Mahathir Mohamad. Terima kasih. Sampai jumpa. Sahabat, pada acara Airlangga Forum di edisi Jumat 27 November 2020 minggu depan akan menghadirkan narasumber berskala internasional, yaitu Dr. Tun Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia, dengan tema Kepemimpinan Transformatif, belajar pada Dr. Tun Mahathir Mohamad. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Catatan reporter Suara Sidoarjo.